Sahabat lentera hati yang dirahmati Allah, pernahkah kamu bertanya dalam hati, apakah yang sedang menimpaku ini adalah ujian dari Allah atau justru azab karena dosa-dosaku? Pertanyaan itu sering muncul saat hidup terasa berat, ketika doa seolah tak berjawab, rezeki terasa tertahan, dan hati penuh kegelisahan tanpa sebab. Namun, tahukah kamu, tidak semua kesulitan berarti azab, dan tidak semua kemudahan berarti rahmat. Kadang Allah menegur dengan kesedihan, tapi kadang juga menegur dengan kebahagiaan yang melalaikan. Maka mari kita renungi, apa sebenarnya perbedaan antara ujian dan azab, dan bagaimana kita bisa tahu mana yang sedang menimpa diri kita. 1. Ujian, bukti cinta Allah. Ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ujian itu datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menumbuhkanmu, bukan untuk membuatmu lemah, tapi untuk menguatkan imanmu. Seperti besi yang ditempa dalam api, semakin panas ujiannya, semakin kuat pula hasilnya. Kadang Allah menguji dengan kehilangan, agar engkau belajar arti keikhlasan. Kadang Allah menguji dengan kesempitan, agar engkau tahu makna syukur dalam kekurangan. Kadang Allah menguji dengan kesendirian, agar engkau kembali padanya, bukan pada manusia. Ujian itu bukan tanda Allah membencimu, justru sebaliknya, tanda Allah tidak ingin kehilanganmu. 2. Azab, peringatan dari kelalaian. Berbeda dengan ujian, azab datang karena dosa yang terus dibiarkan. Azab bukanlah ujian untuk meninggikan derajat, tapi peringatan keras akibat kesalahan yang tak disadari atau diabaikan. Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Azab datang ketika manusia terlalu jauh dari Allah, tapi masih merasa dekat. Ketika dosa sudah dianggap biasa, dan hati mulai keras dari rasa takut. Azab bukan hanya berupa bencana besar, tapi juga kegelisahan yang tak berujung, hati yang gersang, doa yang tak lagi khusyuk, dan kenikmatan yang justru menjauhkanmu dari Allah. Itulah azab yang paling halus tapi paling berbahaya, bukan karena hidupmu miskin, tapi karena hatimu mati. 3. Ciri-ciri ujian. Bagaimana cara membedakan kalau yang menimpa kita adalah ujian? Lihatlah apa yang terjadi pada hatimu ketika cobaan datang. Jika musibah membuatmu semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah ujian. Jika air matamu mengalir di atas sajadah, dan hatimu berkata, "Ya Allah, kuatkan aku," maka itu tanda cinta. Ujian itu membuatmu bertaubat, membuatmu lebih sabar, dan mengingatkanmu bahwa dunia hanyalah sementara. Ciri lainnya, setelah ujian, Allah sering menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk ketenangan, keimanan, dan kedewasaan hati. Seperti kisah Nabi Ayub alaihi salam, beliau kehilangan segalanya, harta, anak, dan kesehatan. Namun, beliau tetap berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Dan apa yang terjadi? Allah mengembalikan segalanya lebih baik dari sebelumnya. Itulah hasil dari ujian yang disikapi dengan iman.
keempat, ciri-ciri azab. Sementara itu, jika kesulitan membuatmu semakin jauh dari Allah, maka berhati-hatilah, itu bisa jadi azab. Ketika musibah datang, tapi engkau malah semakin malas beribadah, semakin sibuk mencari kesalahan orang lain, atau bahkan menyalahkan takdir, maka itu bukan ujian yang mendidik, melainkan teguran yang menegur keras. Ciri lainnya, azab sering datang tanpa menumbuhkan kesadaran, melainkan menimbulkan keputusasaan. Orang yang terkena azab merasa terhimpit, namun tak mau kembali kepada Allah. Ia merasa hidupnya hancur, namun hatinya tetap sombong. Azab tidak selalu tampak dalam penderitaan. Terkadang azab hadir dalam kemewahan yang menipu. Allah berfirman, "Kami biarkan mereka bersenang-senang dalam kesesatan mereka, hingga tiba-tiba kami menghukum mereka dan mereka tidak menyadarinya." Quran Surah Al-A'raf ayat 182. Maka jangan pernah merasa aman ketika hidupmu serba mudah. Jika hati dan imanmu sedang lemah, bisa jadi itu bukan nikmat, tapi istidraj, jebakan kenikmatan yang perlahan menjerumuskanmu. 5. Cara mengubah azab menjadi rahmat. Berita baiknya adalah, bahkan jika yang menimpamu adalah azab, itu masih bisa menjadi rahmat jika kamu bertaubat dan kembali kepada Allah. Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya. Bahkan di tengah azab, Dia masih memberi kesempatan untuk sadar. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Jika engkau tersadar, menyesal, dan mulai kembali memperbaiki diri, maka azab itu berubah menjadi jalan pulang menuju ampunan. Allah tidak ingin menghancurkanmu, tapi ingin membangunkanmu. 6. Refleksi diri. Maka, sekarang mari kita renungi dengan jujur. Apakah musibah yang menimpaku selama ini membuatku semakin dekat atau semakin jauh dari Allah? Apakah kesedihan ini membawaku menangis di hadapannya, atau justru membuatku mengeluh kepada manusia? Jika yang menimpamu membuatmu tunduk, itu ujian. Jika yang menimpamu membuatmu sombong, itu azab. Jika air matamu jatuh dalam taubat, itu rahmat. Jika air matamu jatuh dalam penyesalan tanpa perubahan, itu teguran. Penutup. Sahabatku, hidup ini memang tak selalu mudah. Kadang kita diuji dengan kehilangan, kadang ditegur dengan kesedihan. Namun di balik setiap rasa sakit, ada maksud yang dalam dari Allah. Entah itu ujian untuk menaikkan derajatmu, atau azab untuk menyadarkanmu. Keduanya sama-sama tanda kasih sayang, karena Allah masih peduli dengan jalan hidupmu. Jangan sibuk bertanya, apakah ini ujian atau azab? Tapi bertanyalah, apakah aku sudah dekat dengan Allah atau belum? Karena selama engkau masih mau sujud, masih mau memohon ampun, maka apapun yang menimpamu, itu bukan kehancuran, melainkan jalan pulang menuju Allah. Mulan akhir, ingatlah, ujian menghapus dosa, azab menyadarkan jiwa, dan taubat menyelamatkan segalanya. Selama engkau hidup, selama napas masih ada, Allah masih membuka pintunya. Maka jangan menyerah, bangkitlah, perbaiki dirimu, karena apapun yang terjadi, Allah tidak sedang menghancurkanmu. Dia hanya sedang mendidikmu untuk lebih kuat dan lebih dekat kepadanya.